Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai dengan 35. Keledai, Bileam, dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau akan kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka Balak itu. Bapa, kisah dari Bileam ini adalah kisah hidup kita. Kisah manusia yang tegar tengkuk. Ampuni kami, karena kami percaya bahwa orang yang mencintai Tuhan harus berjuang. Konsekuensi pelanggaran itu ada ketika kita benar-benar keras kepala dan tidak mau mendengarkan perintah-Mu.
Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami letakkan harapan kami dalam Kristus Yesus. Bicaralah Engkau, tanamkan firman-Mu supaya kami mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar suatu pengertian, saudara. Saya pikir ini bulan akhir, ternyata masih pertengahan. Jadi kita masih bicara tentang fenomena malaikat, ya, dimana konsekuensi sebagai pelanggaran itu sangat berbahaya sekali bagi hidup kita. Mari kita pelajari tentang bilangan 22 ini, ya saudara, dalam firman Tuhan, bahwa orang yang mencintai Tuhan itu harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang pilihan Allah. Amin. Jadi kita harus belajar untuk memahami, saudara, supaya dengan perjalanan ini kita tidak seperti di dalam ayat bilangan 22 ayat 26. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, ini ayat masa ya saudara. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi itu jedok. Disitulah baru dia tahu, disingkapkan yang terselubung, baru tahu bahwa keledai ini tadi atas perintah malaikat. Nah ini saudara yang harus kita pahami, hidup di dunia ini, kita sebentar lagi akan mengadakan KKR, saudara ya. KKR hari ini atau tahun ini adalah KKR pemulihan berkat, di mana berkat itu mengalir di tengah-tengah hidup kita dan kita mendapat pementeraian berkat. Nah, itu yang penting karena saudara harus memiliki menterai itu supaya menterai itu akan menguatkan kita. Dan hari-hari ini kita juga belajar untuk menerima pupuk dari Tuhan supaya pada waktu penaburan pementeraian, pupuk itu sudah siap bertumbuh, biji itu siap bertumbuh, pupuk itu siap untuk mengelola iman kita sehingga semua paceklik, segala paceklik kita tetap bertahan karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita imani bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Saudara, mari kita perhatikan tentang kisah keledai Biliam, ya. Keledai ini setia, ya, itu mengenai tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita itu sebagai orang pilihan Allah itu kita harusnya, saudara ya, ini binatang, keledai itu menurut, sampai pada waktu dia dipukul sampai 3 kali dia teriak. Kalau Biliam tidak dibuka dan tidak disingkapkan, nggak tahu bahasanya keledai. Karena Allah turun dan memerintahkan malaikat, hei malaikat, bukaan pintunya, hatinya dia dan mata rohaninya, agar dia tahu bahasa keledai. Nah dia tahu, aku ini sudah berapa lama ikut kamu, pernah enggak aku ngalami kayak gini, berontak kayak kamu? Nggak pernah, katanya. Tidak. Nah sekarang kelihatan apa yang terjadi, ternyata malaikat itu mengunduskan pedang, ya takut saudara. Nah itu jadi hidup kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, semua orang tidak tahu. Tapi kalau kita minta supaya Tuhan membuka dan menyingkapkan, itu bisa. Bukan sesuatu rahasia lagi. Kenapa? Karena bersama Tuhan kita itu menjalankan semua itu. Kenapa? Karena kita benar-benar masuk di dalam suatu tatanya yang suci. Tata suci itu adalah altarnya. Jadi kalau altar kol itu adalah seperti di tempat saya itu kan ada altar kol yang tidak pindah-pindah, itu altar kol, saudara. Dan itu untuk doa. Tapi yang dikatakan kita masuk tata sucinya adalah pribadi, lepas pribadi. Sudahkah kita memasuki tata suci itu? Karena tata suci tidak semudah kita bayangkan, oh aku menyembah bahasa roh masuk, enggak. Itu harus dengan malaikat yang menuntunnya untuk masuk dalam penyembahan. Kenapa? Karena para malaikat itu memuji dan memuliakan Tuhan dari sejak zaman Noah, sejak dunia belum jadi itu malaikat Tuhan itu kerjanya yang menyembah dan memuji Tuhan. Dan di sanalah hadirat kuasa Roh Kudusnya bekerja. Mengapa kita memakai Maha Kudus? Karena dia lebih dari segala-galanya. Jadi kita harus masuki ke situ, saudara. Dan itu harus belajar.
Karena apa? Karena Tuhan ingin kita tidak hanya melihat mujizat, tapi kita masuki dengan hati yang tulus, dengan membuka hati. Lembaran hidup kita ini kita tidak tahu nasib kita apa. Besok atau lusa kita tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu bagaimana perekonomian kita. Tapi yang jelas pada saat kita jatuh perekonomian kita akan jadi stres. Dan tahun yang ke depan ini sangat mengerikan. Dan itu yang membuat pemikiran hidup kita sadar bahwa kalau kita tidak pegangan Tuhan, mulai hari ini kita tidak belajar masuk tata sucinya, bagaimana kita bisa tahu bagaimana Allah menyingkapkan yang terselubung dalam hidupmu kalau hidupmu enak-enak dan mengeluh terus. Nah, itu segenama kumatama. Makanya Musa ditegur sama Allah, kenapa kamu mengeluh? Nah, ya apa loh Allah, bangsa Israel ini wis dibawa di tanah menuju tanah Kanaan, marah-marah, air yang pahit lah. Dia mulai ngomel sudah Musa, air yang pahit lah, tidak ada ikan lah, terus panas lah, inilah itulah, semua rasanya kok salah semua. Tuhan berkata apa? Nabi disiupi Musa, mengapa kamu mengeluh? Itu bukan urusanmu, kasarnya gitu. Tapi telinga dan kenyataan mata tuh nggak sedap. Ketika kita punya masalah perekonomian, nggak sedap, sudah. Saatnya kita mengeluh. Nah, gitu mah. Sinambah, ini mesti tesyokmi. Kamu sudah tahu kejadian, tapi kenapa kamu jadi mengeluh? Tesyokmi, itu nama saya. Saya sadar bahwa saya harus bagaimana, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Hanya ada burung terbang segerombolan. Jadi burung itu ada mungkin kurang lebih ya, bisa 20 ya. Muter hingga di tempatnya atap rumah samping sebelah sana, muter hingga di depan atap, muter. Saya lihat kemarin habis ya, dari 20 jadi kurang lebih 15, lama-lama cuma tinggal 8, 7. Terus akhirnya hinggap di depan dahan pohon saya yang sudah kering. Ya. Nah, saya bilang, Tuhan, pohon kering harus dihinggapi burung ya. Itu urusanku. Tapi kamu tahu enggak mereka berbicara apa? Enggak tahu. Mereka nyetok gitu kan, tapi enggak tahu. Karena saya belum dibuka. Baik, aku buka, singkapkan yang terselubung, sama seperti Biliam ini. Disingkap lo bisa tahu bahasa keledai. Ini bisa tahu bahasa burung. Kamu tetap setia ya, kamu harus berjuang gitu. Bisa ada percakapan gitu. Kamu harus setia dan harus berjuang. Karena kalau kamu tidak berjuang, nanti kamu mati di tengah jalan. Kamu harus pakai paruhmu yang kuat itu membawa makanan sebisamu. Itu buat bekal kamu untuk perjalanan. Terus saya bilang, oh paling ini burung yang tua dewek, yang tua sendiri, yang paling tua. Mereka bilang, bukan. Nah terus, lihatan, mau tak? Ya, kalau saya keluar, naik. Kan itu Cemara kan tinggi tuh, jadi atap balkon tuh masih tinggi lagi, di ujung situ. Terus saya lihat, doh melase yo, ini Cemara mati. Tuhan bilang napa nafsi kenapa? Aku akan kembalikan orang yang mempermainkan aku. Tuhan bilang gitu. Berdosa sekali. Kenapa kan harus mati? Tapi itu urusanku, kata Tuhan gitu. Oh enggak, ya wis lah Tuhan, itu urusanmu. Sekarang burungnya mana? Tunjukin. Saya tahu burung itu kecil, sayapnya itu protol kabeh, sayapnya ucul semua, lepas. Jadi bores gitu, bores semua. Terus saya bilang loh, lah burung ini cuwilik, lek ditendang lu semati mungkin ya. Loh kok semangat gitu loh. Saya bilang gitu. Dan lihat, dia paling muda dan paling jelek sendiri. Ya ada Tuhan, lihatan. Tak lihat ya, benar. Semuanya jebrak-jebrak dia. Pelak dewek, satu gemuk, satu kecil, tapi masih bagus. Ini lo jelek. Tapi
semangatnya luar biasa. Apakah dia mau mendengar? Gak tahu. Saya bilang gitu. Coba dibuka lagi singkat, no. Gak ada yang mau dengar, no. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan sayapnya, dengan yang bagus. Dicucuk-cucuk gitu. Sayapku bagus, sayapku bagus. Satunya lagi bingung kakinya. Tidak ada yang memperhatikan. Terus kenapa Tuhan? Kok saya dibilang gitu? Ya Tuhan, tak tunjuki kronologi pertama. Nah, 20 kan tadi. Itu burung yang kecil itu cerita. Kamu harus mengambil separuhmu sebisanya dan kamu terbang, itu bekalmu. Itu terus diutarakan, terus dikumandangkan. Tapi yang lainnya berjatuhan kenapa? Lapar dan mati. Nah, jadi di antara mereka itu banyak yang mati papo nggak tahu di mana. Terus ada yang lemes, aku tak hinggap di sini aja. Tapi dia datang itu dia terbang lagi datang, ayo ikut, ayo. Udah aku nggak kuat, aku di sini. Kenapa sampai tidak kuat dalam hidupnya? Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Apakah Tuhan bicara, woi gitu? Tidak. Dia bisa melewati orang siapapun yang lemah sekalipun. Kalau itu menuju keselamatan, kenapa kita tidak mau mendengar? Seperti burung tadi tidak mau dengar. Akhirnya sudah waktunya, ini sudah gelap. Ayo kita jalan ya kawan. Sampai lamakah baru ada orang yang memperhatikan? Maaf, baru burung satu yang memperhatikan, tapi gemuk. Masih lamakah katanya? Ya kurang lebih nanti kita dari sana tuh ada laut. Nah, memang laut dong Kenjeran, tapi kuat sekali. Jangan deket-deket ya, nanti anginnya hempasannya kuat dan kamu akan ikut ke bawah ke sana. Minum jangan di situ, minum di dandan, ambil pelopaknya bunga aja. Itu jelas sekali kalau menerangkan. Terus dia bilang, aku sudah gemuk kayak gini, bisakah aku terbang ke sana? Bisa kalau kamu punya kemauan. Itu bukan iman, kemauan. Ya sudah, ayo kita berangkat. Siap katanya. Ya proto-proto yang bentuk jelek, saya siap jalan. Aneh kan? Dari antara semua itu yang paling muda dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memandang kamu pandai, kamu pintar, kamu apa. Yang penting kamu mau lakukan. Itu yang aku pakai. Nah, jadi kita sudah tahu rahasia Allah. Selama paceklik ini akan datang, kalau kamu kaya, miskin, pinter, pokok semua yang kamu alami itu Tuhan tidak pandang itu. Tuhan pandang hatimu. Hatimu melekat padaku, aku akan pelihara kamu. Hatimu bersama dengan aku akan tuntun sampai paceklik tiba. Itu janji Tuhan. Jadi mari kita mengimaninya. Kita belajar untuk masuk tata sucinya dengan kerendahan hati. Gak usah bergosip, gak usah iri hati. Kalau saya iri hati sudah mungkin saya juga pasti begini. Aku kok disendiri, no ya, lainnya kok enggak aku. Gitu saya enggak mau tahu. Saya hanya punya pertumbuhan saya ini bersama Tuhan. Saya enggak sombong. Saya orang biasa. Saya bilang gitu. Saya orang biasa. Tapi tolong Tuhan kok tata semuanya. Dan saya enggak tahu apa yang saya lakukan. Karena saya enggak punya power apapun. Nah, kita belajar dari burung tadi. Walaupun sayapnya luka, walaupun apapun bentuk wujudnya gak sesuai lah kata penilaian dari hidup kita, tapi dia dipakai. Jadi kalau saudara mengalami kepincangan hidup dalam ekonomi maupun di dalam hidup sudah bergaul, itu sih kenapa bina asal kamu masuk dalam tata suci, Tuhan pakai kita. Amin. Siapkan hatimu untuk dipakai oleh Tuhan, bukan untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau itu menjadi hamba Tuhan, itu hakmu. Tapi ini Tuhan mau kamu masuk dalam hadiratnya yang maha kudus. Dia mengenal pribadinya. Dan kita akan berdiri di dalam pelataran itu. Dan Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Roh Allah hadir, pujian penyembahan itu merasuk dalam hidup, bukan kerasukan, masuk dalam hidup kita. Dan Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa yang maha tinggi itu akan menuntun kita dan menyingkapkan yang tersubung. Amin. Jadi jangan seperti Biliam, saudara. Biliam ini wis ngerti kebenaran tapi ndablek, karepe dhewek, sok tahu. Ayo kita belajar untuk ngerti bahwa Tuhan itu melihat hatimu, bukan melihat kemampuanmu.
Kalau itu kemampuanmu itu adalah bonus kamu, tapi kemampuan itu sisihno dulu. Jadilah seperti burung yang tadi terluka tadi, lewati. Mari kita belajar untuk memahami karena kuasa Tuhan itu bekerja. Jangan sampai kita seperti Bileam di sudut sampai kaki itu kecepit baru dia sadar. Ya, apa ini? Keledai dibuka bisa ngomong, selesai baru dia sadar. Oh, ternyata malaikat itu Mbak pedang di depan. Aku enggak tahu kan aku menyembah Engkau. Malaikatnya bilang, "Lek, bukan karena kasih Kristus. Kalau bukan karena kasih Allah, mesti tak bunuh kamu." Itu malaikat. Saya gergete sudah. Nah, benar sekarang. Allah tidak ingin membunuh, saling membunuh. Demikian juga pelayan Tuhan, tidak boleh saling menjatuhkan. Amin. Dimana kamu dipakai, oke. Kan gitu saudara. Gak ada kan, gak ada saudara. Hati-hati mulut saudara, pelayan Tuhan. Kalau saudara mengarah ke sana, tutup bungkus dengan darah Tuhan. Aku mau berkat mengalir gitu. Kalau saudara digosip mau, ya wes saudara, alamat berkatmu berkurang. Pasti itu. Kenapa? Karena iblis mau kamu luka. Iblis mau kamu tidak suka. Iblis mau kamu tidak nyaman dalam pelayanan. Itu ilmunya iblis. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kata-kata itu. Terus nggak mau, aku nggak pantas. Tidak ada kata gitu. Burung tadi tidak ngomong, aku tidak pantas lu ya. Lihat sayapku jelek-jelek semua, borokan semua. Enggak. Dia keluar. Mengapa dia bisa sampai keluar dan berani berkata begitu? Karena hikmat dari Allah menyertai burung itu. Itu burung yang sudah tidak karu-karuan wujudnya, tapi dia dipakai sebagai pemimpin. Mari, dunia ini butuh pemimpin yang betul-betul punya bijaksana. Pemimpin rohani, bukan pemimpin sesuatu. Itu pemerintah, hak pemerintah. Tapi yang saya bicara di sini adalah pemimpin rohani yang betul-betul mengarah ke sana. Saling berpegangan tangan. Kita masuk ke sana. Karena Tuhan memilih dalam kitab Wahyu 144 bangsa. Apakah kita terpilih di sana? Mari kita berlomba-lomba. Amin. Kita masuk ke sana. Kita imani bahwa saya bisa masuk di dalam tata yang suci bersama dengan Allah. Karena di sanalah jawaban itu ada. Amin. Mari kuatkan imanmu supaya perbuatan kita ini dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena konsekuensi pelanggaran ini sangat besar, saudara. Membuat akibat yang besar dan fatal. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik semua itu. Suatu hari, saya itu lagi pelayanan. Saya itu mikir gini, Tuhan, bagaimana sih rasanya menjadi orang yang betul-betul menghadapi sesuatu yang tiba-tiba bukan menyerang, tiba-tiba membuat kita tidak nyaman, ya. Itu mungkin aku, ya. Tuhan bilang apa? Enggak. Masih ada yang lebih parah lagi. Masa Tuhan? Iya. Coba kamu ketahui ya bahwa semua hidupmu itu dalam genggamanku. Itu salah satu pengharapan yang besar. Tapi di sebelahmu, lihatlah kronologinya. Dia itu menggugurkan anak itu berulang-ulang. Terus iblis itu memakai anak yang mati itu untuk menyerang dia dengan kekuatan yang iblis punya. Sehingga hancur keluarganya, tidak ada berkat, banyak masalah bertubi-tubi. Itu loh. Jadi orang yang punya pegangan Tuhan tidak akan sampai terjadi seperti itu. Oh gitu ya Tuhan, iya. Maka itu karena sekarang kamu tuh tidak boleh membanding-bandingkan antara si A dan si B. Ya lah aku di si A enak ya, mungkin aku tidak kayak gini. Itu sering Tuhan. Bukan kita bekerja bersaing boleh, tetapi kalau dalam perkara itu tidak bisa disama-samakan. Itu sering. Jadi Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang mengenal aku dan kamu tidak mengeluh. Aku akan membawa kamu ke dalam pelataran yang lebih kudus. Kita mau naik iman kita. Kalau kita mau naik, kita jangan memandang diri kita dengan bandingan si A si B. Amin.
Jadi kita imani saudara, bahwa semua pergumulan kita ini akan berubah-ubah. Oh dulu kamu B, sekarang sama si C, sekarang sama si D, itu bukan urusan saya. Kalau toh Tuhan izinkan pasti bertemu pun dengan baik, tidak bermusuhan, tidak kebencian, tidak mengumbar hal-hal yang tidak baik. Itulah yang dari Tuhan. Di situ Tuhan katakan bahwa kamu tidak akan melanggar, karena pelanggaran yang kita rasakan, kita buat itu tidak ada kasih. Kita bukan seperti itu. Amin. Amin. Kita harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita, dan kita maju terus karena Tuhan beserta kita. Amin. Akhirnya saya bilang gini, ya Tuhan, saya mengalir aja. Ya, saya tahu ya pasrah itu paling aman. Tuhan tanya, pasrah itu seperti apa? Ya wis, gini, wis gini, wis tak lakukan. Bukan itu namanya menyerah. Terus siapa tuh Tuhan? Nih, tak tunjukin. Saya kan lagi di luar halaman. Saya melihat ada cacing itu lagi kepanasan. Melihat tuh. Panjang cacing hitam itu, saya sampai serem. Aduh ya apa ya itu cacing itu, kasihan juga, tapi tak cutek itu aku ya geli dan gila gitu, jijik. Aduh Tuhan, apa ya cacing ini? Dibuka kronologinya. Aku ini sengaja lewat di sini dan sengaja aku membunuh diri. Pada kubu saudara, kekurangan apa? Dibuka kronologinya. Dia tuh tidak punya siapa-siapa. Semuanya mati. Disiram karbon atau apa, pokoknya mati. Karena di situ ada pembersihan. Jadi nggak satu cacing. Terus aku hidup dengan siapa? Lebih baik aku mati. Apakah Tuhan izinkan mati? Enggak. Sekarat ya. Kenapa? Karena kita mau minta mati sendiri. Ya, itu bedanya. Karena kita mengeluh dan kita minta sorot dewe. Tapi kalau bersama Tuhan, sengsara, susah kayak apa, pasti ada jalan keluarnya. Nah, terus saya bilang, ya Tuhan, ampuni Tuhan. Saya bilang, ampuni Tuhan cacing itu, supaya dia ada kehidupan di kemudian hari. Dibuka kronologinya. Dia mendengarkan saya bicara dan doa saya. Terus dia bilang gini, hambaku, terima kasih ya. Itu diberi ke ulo, kan besar. Makasih ya. Terus doa aku supaya aku cepat mati. Dia tidak bertobat berarti. Terus saya bilang lagi, Tuhan ampuni, karena dia belum bertobat. Saya bilang gitu. Hanya cacing ini gelempang dosa, lemes. Terus udah gitu kejejek sama pembantu saya, ceret itu. Dia melihat lagi kesakitan, dan dia bilang, aduh kok soro ya mati gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, kirim malaikatmu untuk memberikan pemulihan, kasih ono payu seperti itu hambamu. Tuhan bilang apa? Kok kamu merintah aku? Oh iya ya, saya juga tidak boleh merintah, itu kan juga hak Tuhan. Ya ampun Tuhan, ampuni saya. Saya tahu Tuhan punya rencana di balik semua ini. Akhirnya tidak lama mendung. Terus saya bilang, Tuhan itu kabulkan doa saya. Saya ada hujan. Terus cacing ini mulai bergerak, lemes saja kan, keinjek kakinya itu jadi mungkin buka ya, jadi pincang-pincang berjalan tersiok-siok. Sayangnya dia bilang gini, Tuhan, akhirnya aku masih kau beri kesempatan hidup. Aku mau bertobat. Aku mau hidup sendiri, tidak apa-apa. Dan saya tahu pasti dia menangis, tapi saya tidak tahu nangisnya kayak apa. Hanya dia sembunyi di balik itu dan masuk ke dalam. 3 hari kemudian dia panggil saya ada di balkon. Hambaku. Saya bingung, mana kan saya juga tidak tahu ya. Di depan itu kan juga ada babi, di sini juga benar dia bicara. Hanya saya turun karena saya ketarik. Saya turun, mana? Cacing itu tadi, hambaku, lihat tubuhku sudah pulih kembali, katanya. Gila, betul sudah. Aduh, kamu ojo di sini, dalam hati saya nggak segede sudah diular, jadi ular gitu. Tuhan bilang enggak jadi ular, memang itu cacing besar aku. Terus saya bilang, Tuhan apa yang saya katakan? Bilang, teruslah kamu selamatkan dirimu bersama Tuhan. Saya bilang itu cacing itu, Tuhan perhatikan. Apalagi kita, ciptaan yang sempurna dan serupa dengan Allah. Pasti apa? Dipelihara. Amin. Imani itu
bahwa Tuhan itu punya rencana di balik semua itu. Hanya cacing itu masuk lagi, saya tidak tahu sampai sekarang 1 bulan lebih mungkin ya, saya juga lupa, saya tidak ketemu cacing itu. Dan saya juga bilang, jangan sampai ya ketemu, karena nanti pasti gemuk lagi, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas tanah yang di depan itu subur, maaf, yang di dalam itu subur sekali. Mungkin karena cacing itu bergerak kemana-mana. Nama Allah itu tidak memandang bulu. Dia tahu bahwa kerinduan kita adalah menuju ke masa depan. Amin. Kita imani dan kita belajar Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Biarlah kita masuk kata yang suci bersama dengan para malaikat. Kita menyembah, memuji Tuhan karena Dia di atas segala-galanya. Imanmu yang harus maju, saudara. Kuatno imannya dan maju terus. Jangan lelah ya. Kita harus berjuang. Kita belajar untuk memahami semua itu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Karya Tuhan itu berkembang di tengah-tengah kita. Amin. Dia pasti memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara angkat tanganmu melebihi atas kepalamu. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu karena firman-Mu membentuk kami agar kami benar-benar melakukan, jangan sampai ada pelanggaran dalam hidup kita, karena kami tahu bahwa perkara ini membuat kami jatuh di dalam dosa. Tuhan, ajari kami untuk cinta akan Engkau, ajari kami untuk percaya akan Engkau, hingga kami tidak lagi memiliki konsekuensi pelanggaran di dalam hidup kami. Kami tidak mau, Tuhan. Kami mau belajar mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sekiranya firman-Mu mengajari kami untuk masuk dalam pelataran yang suci, menguduskan hidup kami, sehingga kami tidak seperti Bileam, Tuhan, yang tegar tengkuk dan keras kepala. Tuhan, kami percaya Engkau berhak atas hidup kami, Engkau berhak atas langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima hujan berkat. Angkat tanganmu lebih dari atas kepalamu, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang pelayananmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah dan memuji Engkau. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Hiduplah Tuhan, silakan duduk kembali.